Bapa dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur kebaikan Tuhan yang boleh menopang iman kami di dalam perjalanan kami mengikuti Tuhan. Kami mengalami banyak tantangan, banyak godaan, dan tidak jarang juga kami mungkin jatuh di dalamnya. Tapi biarlah kasih Tuhan yang setia itu boleh menarik kami kembali oleh karena kesetiaan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh menopang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 8, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan, 18 sampai 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita sudah pernah di dalam mungkin beberapa minggu lalu kita membahas juga perikop ini di dalam salah satu bagian singkat ya, waktu kita membahas mengenai perikop sebelumnya di dalam kitab Matius. Nah, satu bagian yang menjadi sebenarnya penekanan dalam kitab Matius adalah berjalan sebagai seorang murid yang mengikuti Tuhan. Ini adalah penekanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini khususnya di dalam budaya online, di dalam budaya yang sedikit sekali physical touch, kita akan makin dikondisikan untuk nyaman menjadi seorang murid yang enggak setia. Sangat mudah untuk hilang gitu, sangat mudah ada godaan untuk kita kompromi, karena memang persekutuan yang makin renggang itu mengkondisikan kita itu hidup sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kalau kita hidup di desa, kalau kita hidup di kota yang kecil, yang mana semua orang saling kenal, itu paling tidak kita itu bisa saling memperhatikan, itu natural sekali. Tetapi di kota yang besar, katakanlah kita tinggal di apartemen, meskipun memang raket-raket itu, dekat-dekat ya, karena ini udah mirip bedeng tapi naik ke atas ya. Kita sama sekali bisa tidak tahu tetangga siapa. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena semakin physical touch itu semakin tidak ada, perkenalan makin tidak ada, maka kita akan makin renggang. Setelah makin renggang, kita seolah-olah berjalan sendirian, dan di dalam berjalan sendirian itu godaannya itu tetap sama, bahkan lebih jauh lagi godaan itu ada. Karena kita sadar, kalau misalnya ada orang yang mengawasi, ini kan natural ya, maksudnya secara natural. Kalau ada orang yang mengawasi, kita akan lebih disiplin sedikit. Mau ambil contoh sederhana, kalau ada lampu merah, ada polisi, kita langsung alim ya. Dari yang tadi misalnya kalau kecepatan 100 misalnya, ini sudah siap terobos lampu merah, di situ ada polisi, mulai agak pelan dikit ya. Atau kalau nggak ada polisi pun, kalau kita di tol misalnya ada tulisan kecepatan Anda diawasi kamera CCTV ya, mulai agak pelan sedikit ya, minimal pelan lah meskipun kita rasa kayaknya juga nggak ada nih. Kalau ada yang mengawasi, kita rasa akan lebih manner ya, maksudnya kita akan behave gitu. Kita akan lebih ada attitude kalau ada yang mengawasi gitu. Dan ini juga mirip Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam konteks kita punya modern life gitu. Kita di dalam budaya yang global, kita di dalam budaya yang rasanya kita bisa hidup sih tanpa langsung bertemu dengan orang lain. Ambil contoh lagi. Hari ini kalau lapar tengah malam pun masih bisa ada makanan datang ya kan? Kita masih ada misalnya jasa-jasa yang lain yang ditawarkan secara online. Oleh sebab itu sangat susah untuk menghidupi satu kehidupan attitude seorang murid. Karena siapa yang tahu kita murid betul atau bukan? Nah kalau di sekolah gampang kan? Karena ada guru yang mengajar di situ. Oh jelas ini kalau dia tidak pernah masuk, ini bukan murid, ini cuma namanya saja terdaftar, tapi orangnya nggak pernah ada. Maka di dalam berapa minggu sudah dievaluasi, ya dikeluarkan lah, enggak pernah muncul kan gitu ya. Tetapi kalau kita di gereja, pertanyaan sederhana, siapa yang tahu kita murid? Siapa yang tahu kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Siapa yang tahu juga waktu kita sedang berjalan di dalam tantangan iman, tantangan yang enggak gampang ya, pergumulan-pergumulan yang sulit. Siapa yang tahu dan siapa yang menguatkan? Nah ini kan pertanyaan sederhana ya. Jadi berjalan sebagai seorang murid, sebetulnya ini adalah yang memang ditekankan oleh Matius. Matius itu menginginkan orang bukan hanya percaya.
Saya bukan ngomong ya, harus jadi murid baru diselamatkan. Bukan dalam konteks itu. Keselamatan sekali lagi itu anugerah. Tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu yang mengubah orang punya hidup jadi seorang murid. Jadi kita jangan bolak-balik kan ya, maksudnya gitu ya. Kita tidak ngomong kalau you bukan murid, you pasti tidak selamat. Bukan dalam konteks itu. Jangan salah. Tetapi orang yang diselamatkan itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi murid. Dasar menjadi murid itu apa? Dasar kita, kenapa kita memutuskan untuk jadi murid? Salah satunya saudara, kalau kita bicara di dalam konteks sekuler, banyak alasannya. Tetapi kalau kita bicara di dalam konteks sebagai umat Tuhan, kenapa kita akhirnya ambil keputusan menjadi murid yang ikut Kristus sampai mati? Jawaban sederhana, karena kita terpukau oleh kedalaman cinta Dia. Sehingga akhirnya kita mengasihi Tuhan. Dari kita mengasihi Tuhan, kita mulai tidak rela kompromi. Kita mulai tidak rela menyia-nyiakan hidup. Kita mulai tidak rela untuk kita punya hidup ini menjadi batu sandungan. Mulai tidak rela. Karena apa? Karena hati kita ditawan Tuhan. Dan dari sana kita baru bisa menjadi murid yang bukan munafik, juga bukan menjadi murid yang hedonis. Ya. Ini tantangan kekristenan kan kira-kira pendulumnya ekstrim. Satu sisi jadi murid kelihatan menyangkal diri tetapi palsu, legalis. Satu sisi ngomong murid padahal hidupnya hedonis, sama sekali seperti orang yang bukan kenal Tuhan. Jadi di dalam keadaan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus digempur, kita saja selalu digempur. Dan di dalam gempuran itu pada akhirnya, pertanyaan tadi, siapa yang tahu kita murid? Dan bagaimana kita bisa bertahan menjadi seorang murid yang tidak kompromi, yang mencintai Tuhan dengan konsisten. Ada badai, ada topan, ada tantangan apapun, tetap mengambil keputusan, saya akan ikut Yesus. Ini kan ada satu lagu yang terkenal ya, lagu ya ini bukan hanya lagu sekolah minggu ya, mengikuti Yesus itu keputusanku. Walaupun ada orang yang mengancam, itu kan terkenal ya karena itu lagu dari Asam ya, mungkin suku di India gitu. Waktu dia mengambil keputusan mau ikut Yesus, dia diancam untuk dimatikan. Keluarganya satu-satu dimatikan. Itu di dalam tradisi ya, maksudnya oral tradition yang kita tahu dari background lagu itu. Tapi dia bilang apa? Mengikuti Yesus aku tidak gentar. Terus itu keputusanku sampai akhirnya mati. Nah jadi ini adalah satu kondisi mengikuti Yesus di dalam tantangan yang tidak sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini ketika kita akan merenungkan bagian yang tadi kita baca, kita dihadapkan dengan satu realita ya, mengikut Kristus dan ini realita yang Kristus ingin dari orang yang mengatakan diri murid. Yang dia inginkan apa? Dia bukan ingin waktu kita sedikit, dia bukan ingin, ini mungkin kita sudah sering dengar ya, sudah sering dengar. Yang dia ingin adalah kita, itu sederhananya. Yang dia ingin adalah totalitas, komitmen yang penuh. Yang dia inginkan adalah kita memprioritaskan dia. Waktu kita memprioritaskan dia, kita tidak menjadi orang yang durhaka. Ya nanti kan ada bagian anak yang izin mau kuburkan ayahnya. Kita tidak menjadi anak yang durhaka, nanti kita akan lihat. Tapi bagian ini lagi berbicara mengenai dua hal. Apa itu? Totalitas hati, komitmen yang penuh mengikuti Kristus. Kalau orang sudah komitmen penuh, itu berbeda sama orang yang belum ada komitmen sama sekali. Dan yang satu lagi, yang kedua adalah berbicara mengenai prioritas. Di dalam kita mengikuti dan mengutamakan Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, memang dia Tuhan, dialah yang memang di dalam hidup ini yang kita prioritaskan. Nah ini adalah tema yang Kristus nyatakan di dalam bagian ini. Jadi dua hal ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lagi seolah-olah ya ya kalau ruangan itu gelap kan nggak kelihatan debunya saudara. Tapi kalau ruangan itu tiba-tiba terang sekali, bahkan debu yang terbang-terbang kecil itu kan kelihatan ya. Jadi mulai ini kalau siang hari kita mulai agak jalan agak kayak The Matrix gitu ya, menghindari debu. Tapi kita tahu saudara, nggak bisa dihindari. Nah anyway saudara, kita akan melihat ya, firman Tuhan itu punya ya menerangi sampai kedalaman hati kita, disinari. Atau bahasa lain, kita ditelanjangi begitu rupa di hadapan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa menemukan, ini menjadi satu refleksi kita hari ini saudara. Pertanyaannya adalah sederhana, apakah kita betul-betul murid? Apakah kita betul-betul mengikuti dia sepenuh hati kita, totalitas? Dan apakah benar kita memprioritaskan dia? Dan inilah ya bagian yang kita perlu dihadapkan ya. Sebelum nanti kita mengatakan kita murid dan mengambil komitmen dan kemudian melayani dia dan seterusnya saudara. Ini bagian awal.
Oke, jadi ini satu bagian yang boleh mengingatkan kita sekali lagi betapa menjadi seorang murid itu adalah satu penekanan di dalam kitab Matius. Kita bisa lihat ya di dalam bagian lain dari awal sampai akhir itu bicara terus mengenai memuridkan, menjadi seorang murid yang ikut dia. Itu terus yang ditekankan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan lihat di dalam ayat yang tadi kita baca ya. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Kita tahu siapa orang banyak ini dari perikop sebelumnya, dari minggu lalu yang kita sudah renungkan bersama-sama. Itu adalah orang-orang kumpul sekota Kapernaum. Mereka adalah orang-orang yang datang pada waktu setelah hari Sabat selesai, waktu matahari terbenam. Itu jadi kalau kita ngomong Minggu malam lah, Sabtu malam ya, Sabtu malam kalau di dalam konteks kita hari ini. Karena Sabat bagi mereka Sabtu ya. Jadi Sabtu malam itu sudah dikatakan minggu awal sekali saudara, itu di dalam pembagian waktu orang Israel hari itu. Jadi ketika kita lihat ya, orang-orang datang berduyun-duyun, orang sakit, orang-orang kerasukan, orang-orang mungkin dalam permasalahan kesehatan yang lain saudara, datang dan setelah setan diusir, setelah orang sakit sembuh, sekarang ada kondisi yang berikutnya, yaitu adalah orang banyak ngumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara sekalian dari bagian-bagian lain di dalam kitab Injil, kita menemukan ada satu pola. Polanya apa? Polanya setelah mujizat terjadi, orang banyak mau mengikuti dia. Tetapi di dalam Injil yang lain dinyatakan banyak sekali bagian di mana Kristus menyingkir. Di mana Kristus itu kemudian menyingkir dan berdoa, itu kalau dalam Lukas. Atau di dalam bagian lain dikatakan Kristus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang sedang ikut dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa ya banyak orang ikut tetapi Kristus menyingkir? Ini adalah satu bagian yang selalu saja terjadi. Atau kita bisa lihat satu pola sendiri di dalam banyak bagian firman Tuhan. Jawabannya sederhana, yaitu adalah orang banyak mengikuti dia. Mereka itu banyak, mereka punya agenda pribadi. Mereka ingin menjadikan Kristus itu raja. Di dalam mereka punya ekspektasi seorang Mesias. Sudah bisa kasih makan 5.000 orang, ya for free maksudnya gitu ya. Mujizat, mari kita jadikan dia raja. Ya kira-kira demikian. Dan Tuhan Yesus itu sangat populer, pengajarannya pun luar biasa indah. Jadi sama ya saudara, kalau kita lihat misalnya pengajaran yang indah lalu orang banyak datang, Kristus saja menyingkir. Kenapa saudara? Karena yang Kristus inginkan bukan hanya respon yang dangkal di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Sekarang ya pertanyaannya, kalau film bagus siapa yang tidak mau datang? Datang? Ini ada yang lagi terkenal sama Oppenheimer ya misalnya ya. Kita akan lihat antri ke bioskop mungkin berduyun-duyun, saya nggak tahu lah ya. Tetapi kalau film-film bagus orang kan banyak yang mau datang nonton saudara. Waktu Avengers, waktu film-film apalah. Saya lupa ya satu-satu, banyak sekali film lah anyway saudara. Waktu orang dengar ada film bagus mau nonton, datang berduyun-duyun, pertanyaan sederhana. Orang banyak datang, tapi pertanyaannya waktu selesai nonton apa hidup mereka diubahkan? Tidak, hidup mereka tidak diubahkan. Ini juga budaya tontonan hari ini dan ini menakutkan. Kita bisa kelihatan haus firman. Bisa, kalau sungguh-sungguh ya puji Tuhan saudara ya. Tapi kita bisa seolah-olah terlihat haus firman. Tetapi yang kita inginkan adalah mendengar sesuatu yang menarik. Yang kita rindukan sama kayak nonton bioskop saudara. Sama kayak nonton orang stand up comedian. Kita dengar Indonesian Idol, bukan Indonesian Idol, Britain Got Talent lah atau American Idol lah. Ada momen-momen yang mungkin kita waktu dengar, waktu lihat ya, kita juga bisa meneteskan air mata. Bagaimana dia punya kehidupan sangat susah ya. Bagaimana dia kemudian ditolak di negerinya sendiri, sampai di sana diapresiasi. Oh terus narasi penderitaan segala macam, terus dapat golden buzzer lagi misalnya ya. Kita bisa terharu, bisa nangis. Tapi pertanyaan sederhana, air mata yang keluar, perasaan yang terharu. Pertanyaannya sederhana, apakah mengubah hidup kita waktu kita nonton? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena berita yang bagus saja tidak cukup untuk menjadikan orang itu betul-betul hidupnya diubah. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, orang bisa jadi orang reform dari bayi sampai mati, bisa, itu ada kok. Maksudnya ya itu common ya. Kita kalau ngomong ini kapan saudara? Yaitu tentu saja di dalam konteks Eropa hari itu yang dimenangkan oleh reform. Dutch reform kurang reform apa saudara? Dan di dalam Swiss juga sama, itu adalah reformasi juga. Di Zurich waktu itu reformasi sangat flourish.
Orang banyak yang jadi reform, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah dari banyak mereka itu sungguh-sungguh kembali kepada firman? Jawabannya, kita tahu, saudara. Orang-orang penjajah yang lakukan perdagangan budak itu orang-orang reform. Salah satunya ya, tentu ada yang Spain dan Katolik dan lain-lain. Tapi kita bisa lihat apa? Firman yang indah, firman yang dalam, itu bisa berbeda total dengan kehidupan yang dilakukan, yang dijalankan. Satu sisi bicara mengasihi, satu sisi, ini kan waktu baca firman ya, kasihlah sama manusia. Itu apakah bisa kita comprehend di dalam otak bahwa yang merenungkan firman itu, pada saat yang bersamaan, dia lakukan perdagangan budak. Kita nggak bisa paham gitu, kita nggak bisa cerna. Salah satu di Afrika ya, mungkin saya pernah cerita juga, itu ada gereja pertama, saudara. Gereja pertama dikenal juga sebagai tempat gate of no return. Jadi di bawah gereja itu gereja pertama dibuat oleh Spain, Portugis ya kalau saya nggak salah ya. Jadi dia bangun, itu chapel waktu itu Katolik, di bawahnya di penjara untuk para tawanan, itu dikirimkan ke daerah-daerah lain, ke benua-benua lain. Jadi mereka di bawah sini, mereka itu sesak-sesak gelap entah bagaimanapun, tetapi waktu mereka dikatakan akan dibawa, mereka tidak mungkin kembali. Tapi di atasnya chapel, coba bisa bayangkan ini enggak ya? Jadi kita menyanyi misalnya, misal saudara ya, nyanyi, kepada Allah aku berharap, di bawahnya orang-orang lagi setengah mati. Itu nggak bisa kita comprehend, saudara. Lalu waktu saya baca-baca, dalam hati ya, waktu proses itu, puji Tuhan, akhirnya mereka dikalahkan oleh Dutch Reform. Saya pikirkan namanya waktu baca kan ini ya, ada line gitu kan ya. Ternyata saudara, praktek itu tetap dilanjutkan. Kenapa? Jawabannya, karena menguntungkan. Jadi orang kalau ada untung, itu menakutkan ya. Dia bisa melupakan apa yang menjadi esensi panggilan untuk mengikut Kristus. Tapi sisi lain saudara, jangan terlalu tenggelam juga dengan dark history ini. Kenapa? Karena selalu di dalam sepanjang sejarah Tuhan kasih anugerah. Anugerahnya apa? Ada orang-orang dengan suara sumbang. Itu Tuhan bangkitkan. Suara sumbang maksudnya apa? Ya ketika semua orang mendukung praktek perbudakan yang kejam semacam ini, dengan menggunakan banyak bagian firman Tuhan untuk mencuci hati nurani mereka, Tuhan bangunkan orang-orang untuk bersuara sumbang. Suara kenabian yang dinyatakan menentang orang-orang ini untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan, saudara. Jadi kita bisa lihat di dalam sepanjang sejarah Tuhan terus menyertai umat Tuhan. Ini good news-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sama saudara, di dalam konteks kita hari ini yang mengikuti Tuhan, kita juga tidak luput dengan godaan. Sekali lagi ya, godaannya bisa sama. Sama dalam artian apa? Bentuknya beda tetapi esensinya sama, yaitu menguntungkan kita. Kalau kita dapat untung besar, mungkin kali pertama ya kita kompromi sedikit dengan rasa perasaan agak nggak enak hati ya. Tapi udah kali kesekian, udah biasa saja. Tidak ada pergumulan bagaimana, sudah nggak kepikir mengikuti Yesus ya. Ya kita sih tetap datang ke gereja karena kita butuh ke gereja untuk cuci hati nurani kita yang bermasalah. Jadi kita datang ini cuma untuk cuci, supaya kita rasa hati kita itu enggak terlalu menekan kita gitu. Terus dikasih berita-berita firman yang benar ya tentu saja ya, kita nggak lagi ngomong gereja sesat gitu. Tapi berbicara mengenai anugerah Tuhan, keselamatan, engkau diselamatkan oleh anugerah. Ini kalau dapat dengan konteks tadi saudara, kita bisa jadi melihat inilah antinomian berkembang. Kita bisa lihat orang-orang mulai tidak menekankan kesungguhan hidup mengikuti Kristus. Sehingga akhirnya tepat seperti yang Dallas Willard bilang, kita jadi murid-murid yang tidak sungguh-sungguh setia. Dan inilah tantangan secara umum kekristenan hari ini. Jadi banyak sekali yang terjadi saudara. Dan kalau kita balik lagi di sini, Kristus meninggalkan orang-orang banyak itu dan dia bertolak ke seberang. Orang-orang ini belum tahu siapa Kristus sesungguh-sungguhnya. Mereka belum tahu siapa Kristus dan dari banyak bagian yang kita renungkan di dalam firman Tuhan, mereka selalu punya agenda sendiri. Maka Kristus meninggalkan dan bagian Kristus meninggalkan ini itu adalah membuka satu topik baru, yaitu mengenai syarat mengikut Kristus. Tuntutan dua hal yang tadi kita bilang, totalitas dan prioritas. Jadi ini bagian yang kita bisa lihat ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai masuk lagi ke dalam bagian yang tadi kita baca. Kalimatnya adalah seorang ahli Taurat datang mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ini satu kalimat yang sebetulnya kalau kita renungkan ya, ada echo sedikit kepada perkataan Rut kepada Naomi.
Kemana engkau pergi, aku akan pergi ke situ. Kelihatannya ini sesuatu komitmen yang luar biasa ya, karena kalau kita lihat Rut, itu adalah komitmen luar biasa dari seorang perempuan Moab. Yang sampai menyatakan, Tuhanmu Tuhanku, kau mati di mana aku mati pun di sana. Ya kira-kira demikian saudara. Kita bisa ada lihat sedikit kayaknya ini komitmen yang luar biasa loh. Ikut kemana saja engkau pergi, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Matius kita juga bisa tahu ternyata kata yang dipakai untuk menyebut Tuhan Yesus selain Tuhan atau Tuhan itu adalah sebutan yang tidak cukup. Tidak cukup. Dan ini sekarang digunakan kata guru. Kata guru ini hanya dipakai oleh orang-orang yang tidak melihat Kristus sebagai Tuhan. Jadi di situ ada ahli Taurat ini, nanti di dalam Matius pasal 22 kita bisa melihat ada orang Farisi, nanti di pasal 17 kita bisa lihat ada orang Saduki, ada tax collector, ada orang Herodian, orang-orang kerajaan daripada Roma hari itu ya. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang manggil Tuhan Yesus guru, ini tidak betul-betul menyadari dia siapa, dan oleh sebab itu inilah yang menjadi salah satu indikasi untuk kita menyadari bahwa apa yang diucapkan seorang ahli Taurat ini tidak cukup. Ini mungkin adalah kelihatannya komitmen luar biasa. Tetapi komitmen luar biasa ini didasari oleh pengenalan yang kurang akan siapakah Kristus. Sekali lagi saudara ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini kita bisa melihat apa? Di dalam perikop sebelumnya, orang-orang yang ada di Kapernaum mungkin ya secara khusus, itu baru tahu siapa Kristus melalui pengajarannya yang luar biasa, yang lebih punya otoritas daripada orang-orang lain. Mendengar orang yang otoritas pengajarannya seperti Kristus, ya wajar saja kita mau ikut dong. Lalu yang kedua saudara, mereka baru lihat mengenai penyembuhan luar biasa yang dilakukan oleh Kristus. Mereka baru lihat pengusiran setan yang dilakukan oleh Kristus. Mereka baru lihat kemuliaan Kristus yang baru dikerjakan. Jadi overwhelmed dengan kemuliaan. Teologi kemuliaan ini kalau pakai istilah Luther ya. Teologi kemuliaanlah yang menawan dan memenuhi pikiran mereka. Di dalam konteks ini semua orang saudara, bukan orang Kristen saja pasti mau ikut Kristus. Kenapa? Karena kalau ada kemuliaan di situ. Kalau Kristus ternyata memang betul loh, Mesias yang dijanjikan secara pemahaman mereka secara fisik, berarti Mesias ini kan bentar lagi akan jadi raja. Loh kalau dia raja, kita masa nggak dapat Kang Tau misalnya gitu lah ya. Kita masa nggak dapat percikan-percikannya, ya lumayan lah. Kita orang yang dari awal berjuang bersama, ya kan gitulah kira-kira ya. Waktu Kristus misalnya, nanti kita bisa jualan ya. Waktu Kristus dulu butuh sepatu misalnya, saya yang malam-malam cariin sepatu misalnya. Lalu kita bisa mulai ngomong lah banyak hal kita jualan. Lumayan, orang akan mulai hormati kita sedikit. Oh kamu ya yang dulu malam-malam bantu Tuhan Yesus misalnya ya. Kita bisa lakukan itu. Dan siapa pertanyaannya sekali lagi yang tidak mau dapat satu prospek besar. Ini adalah prospek besar kalau Yesus bertata menggulingkan kerajaan Roma, dan mereka kan lihat cikal bakalnya ini loh. Mereka lihat, kalau mereka lihat Kristus yang akan menggulingkan kerajaan Romawi, ini satu perubahan besar dalam sejarah mereka yang mereka sudah nantikan puluhan tahun. Tidak ada orang normal yang tidak mau ikut Tuhan. Tidak ada, semua mau. Nah inilah problemnya saudara. Problemnya apa? Karena mereka baru kenal Kristus separuh. Dan kalau ini terus yang digoreng dan dijual, tidak heran iman kekristenan rusak. Karena itulah yang akan memenuhi pikiran dari umat Tuhan. Kalau kita ikut Yesus ya, kita akan dapat prospek lah kira-kira gitu. Bisnis kita yang seret akan disertai dia. Gitulah kan kira-kira ya. Dan ini kan mirip ya, kalau kita lihat polanya itu mirip sekali. Kenapa? Karena hanya menekankan satu aspek saja mengenai kemuliaan. Oleh sebab itu Luther berbicara mengenai theology of the cross. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, ahli Taurat itu ditawan oleh theology of glory, Kristus jawab theology of the cross. Kamu tahu saya mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Golgota. Saya mau menyerahkan nyawa saya di sana. Saya akan dihianati. Saya akan dimatikan di situ. Mau ikut saya kemanapun saya pergi? Ini pertanyaan yang gak gampang saudara. Kalau kita skip bagian penderitaannya, ditanya, kamu dapat keselamatan, kamu dapat jaminan kekal dalam hidup? Jawabannya mau, sederhana kan gitu. Tapi kalau harus melewati bagian penderitaan, mulai pikir, tunggu sebentar ya, saya harus pikirkan ulang lah, kira-kira demikian. Karena ini berbicara mengenai theology of the cross.
Teologi of the cross inilah yang ditekankan ya kalau kita mau bicara di dalam bagian ini. Nah tapi satu sisi lain ya, ini hal ironi ya saudara. Sebenarnya bicara teologi of the cross itu bicara mengenai humility, mengenai ketidaklayakan diri, mengenai penyangkalan diri dan memikul salib saudara. Tetapi sekali lagi manusia berdosa itu sangat kreatif. Kenapa kita bisa ngomong kreatif? Karena nanti penyangkalan diri pun, penderitaan yang dialami karena nama Kristus pun, itu orang berdosa yang kreatif itu bisa ubah ini menjadi teologi of glory lagi. Buktinya sederhana saudara. Kalau kita pergi KKR regional, kita pulang, biasanya yang kita jual ya, entah sadar atau enggak, itu betapa banyak penderitaan yang kita tanggung oleh karena perjalanan itu ya. Kita mandi susah, ya air susah, AC enggak ada, panas. Oh ini kan juga kalau ngomong panas itu kan kurang ada penekanan. Tapi kalau ngomong panas, ini kan lebih ada penekanan saudara. Jadi penderitaan itu entah bagaimana menjadi sesuatu yang kita pakai lagi untuk kemuliaan. Terus tanya misalnya, sudah berapa kali ikut KKR regional? Oh misalnya gini saudara. Kita ditanya gitu, itu sesuatu hal yang kita bisa pakai sekarang untuk kemuliaan. Padahal tidak ada tempat di dalam kita punya pelayanan untuk mengambil kemuliaan itu kepada kita sendiri. Tidak ada. Oleh sebab itu ya ini satu sisi lainnya. Kalau kita lihat daripada Paulus. Dia kalau ditanya, dia mengatakan lebih bagus aku bermegah dalam kelemahanku. Maka dia tidak ingin cerita bagian itu saudara. Tapi terpaksa cerita karena umat Tuhan lagi disesatkan. Model-model yang seperti ini di dalam 2 Korintus 11. Jadi ditawan hati dengan satu glorifikasi akan penderitaan. Itu situasinya saudara. Nah jadi balik lagi ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini kita bisa melihat ini adalah unadequate. Satu respon yang kurang adequate. Kenapa? Karena dia mengatakan ini tanpa pengenalan yang benar siapakah Kristus. Dia nggak kenal dia siapa saudara. Jadi orang yang tidak terlalu kenal itu kayaknya berani sekali komitmen. Tapi kamu tahu enggak? Nah itu gambarannya. Misalnya saudara, sederhana aja. Di dalam seluruh aspek hidup ya, segala sesuatu ada harga yang kita mau bayar. Kalau kita mau ikut cooking class, mau belajar masak nih. Saudara kan pernah lihat ya, chef-chef yang masak itu, dia ambil entah bawang, bombay atau apapun ya. Motongnya kan nggak kayak orang biasa ya saudara. Orang biasa potong pelan ya. Tapi orang yang sudah ahli, ya kan ya. Kita bisa tahu kalau sudah ahli kayak gitu, itu include di dalamnya mungkin pernah kebaret dikit ya kayak gitulah ya. Yang saya lupa namanya ini, lakukan itu ya, itu pasti kalau udah cepat kadang jari kena dikit ya, itu ada include di dalamnya. Kalau kita belajar masak ya saudara, itu include di dalamnya harga yang kita perlu bayar adalah gagal masaknya. Masak kue aja saudara bisa gagal, saya enggak tahu gagal berapa kali, yang penting jangan puluhan lah sebetulnya ya. Tapi kadang mungkin bisa puluhan kali gagal. Mau masak chiffon cake yang lembut kayak apalah dan segala macam saudara, jadinya kayak batu misalnya saudara, keras begitu. Atau kita mau buat kayak tofu-tofuan yang kayaknya dipegang lembut, jadinya kayak batu lagi saudara. Semua kayaknya jadi batu. Kita bukan ahli masonry ya saudara, tapi entah kenapa jadi demikian. Kita tahu itu harga yang harus kita bayar gitu. Ada kegagalan, ada kesusahan, ada tantangan, ada air mata juga mungkin. Orang yang mau berbisnis juga sama, kan dia tahu kalau bisnis tidak bisa setiap kali untung kan. Kalau mau tiap kali untung itu bukan bisnis namanya saudara. Bisnis itu ada elemen resiko, kalau nggak ada resiko itu tidak real. Jadi setiap orang yang melakukan sesuatu dia tahu apa yang dia akan hadapi. Kita tidak bisa dong ngomong, saya mau bisnis tapi saya tidak mau rugi satu kali pun. Kamu mau bisnis di mana? Itu kan pertanyaan, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Jadi segala sesuatu kita lihat, ada apa? Ada harga yang harus dibayar. Kita waktu mau masuk apapun komitmen, kita perlu ada komitmen. Saudara. Ada kesusahan yang akan kita tanggung. Ada. Nah sekarang pertanyaannya, waktu ikut Tuhan, apa harga yang kita harus tanggung? Apa hal yang kita harus lepaskan? Apa hal yang kita harus rela tinggalkan semua? Semua kita tinggalkan untuk jadi murid Tuhan. Apa? Nah ini sesuatu yang waktu kita renungkan lagi, ini dirangkumkan sebenarnya secara sederhana aja di dalam pasal 10 ayat 39 saudara. Dikatakan demikian di dalam bagian ini, dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Manusia itu selalu lakukan adalah menyatakan
kalau bisa semua aman. Kita ini kan orang manusia yang, ya namanya manusia yang hidup punya rasio, saudara. Kita kalau hari ini kelaparan, kita akan pikir bagaimana caranya supaya besok enggak lapar gitu. Kalau di Kota Palu orang-orang pernah trauma dengan gempa dan kehabisan bahan bakar, lalu mereka di dalam trauma itu mereka pikir, sekarang saya enggak mau lagi kehabisan bahan bakar. Jadi kosong dikit isi. Ya, kira-kira demikian, saudara. Jadi sama, saudara. Kita sebagai manusia itu ingin menyatakan kalau bisa semua itu aman, terkendali, terkontrol. Kita mau bisnis, kita mau begini, kita mau bangun ini, kita mau lakukan usaha ini, kita mau lakukan segala sesuatu. Kita mungkin di drive by satu keinginan untuk menyatakan semua itu aman. Itu yang kita mau. Sebagian orang sekolah kenapa? Karena takut tidak dapat pekerjaan. Bukan karena anugerah Tuhan, ya, skill yang Tuhan kasih, talenta ini harus dikembangkan lah apa semua. Mungkin itu alasannya. Semua orang, maksudnya banyak orang juga yang mungkin hari ini kerja kenapa? Karena takut kalau nggak kerja bagaimana ya, maksudnya gitu. Jadi di drive bukan karena anugerah Tuhan saya harus bekerja. Tapi kalau saya nggak kerja kan bagaimana? Nah itu sesuatu hal yang kita bisa lihat sehari-hari, saudara. Nah oleh sebab itu di dalam bagian ini mengingatkan kita ya, yang mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan. Tetapi yang kehilangan nyawa, karena aku, dia akan memperoleh. Kita bisa lihat banyak elemen di dalam bagian ini, saudara. Misal ya, waktu kita ngomong saya mau ikut Kristus, itu implikasinya apa? Implikasinya kita harus berintegritas sebagai orang di dalam Tuhan, di dalam kondisi apapun juga. Sekarang di dalam dunia praktek, dunia kerja, di dalam dunia apapun, saudara, iman kita kan di challenge setiap waktu gitu. Ada bagian-bagian yang rasanya kalau kita tidak sogok, kita tidak mungkin bisa lewat. Tidak mungkin. Itulah harga yang harus kita bayar waktu ikut Kristus. Sekali lagi ya, kita ngomong, oh kalau tidak bayar tidak bisa. Kalau tidak sogok tidak bisa. Kalau tidak kompromi sedikit tidak bisa. Kalau tidak jilat-jilat orang tidak bisa. Ya mungkin tidak harus bayar. Tapi mungkin jilat-jilat segala macam ya saudara. Kalau tidak muka dua tidak bisa. Ini dunia politik. Dunia politik ini sebentar kawan jadi lawan. Di hadapan yang lain ya saudara. Nanti yang lawan jadi teman waktu itu ya. Jadi kita ngomong itu tidak bisa dipercaya. Ngomong ke sini lain, ngomong ke sana lain. Jadi semua lain-lain ya saudara. Jadi ini apa saudara? Jawabannya sederhana. Itulah harga yang harus kita bayar. Apa itu maksudnya? Itu yang kita tinggalkan semua. Karena semua kompromi itu sebetulnya yang kita lagi kerjakan apa? Untuk memberikan sense of security. Kita lagi ingin rasa aman. Sehingga kompromi demikian, itulah yang dikerjakan dan inilah yang ditinggalkan untuk mengikut Kristus. Nah oleh sebab itu ya, terminologi ini, waktu Yesus jawaban Tuhan Yesus itu sangat clear cut. Sangat clear kenapa? Karena dia ngomong, kamu itu tidak tahu kamu mau kemana. Kamu mau ikut kemana saja saya pergi itu kamu ikut mau kemana, saya kasih tahu nih. Dia bilang gini, serigala punya liang dan burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk taruh kepalanya. Meletakkan kepala tidak ada tempat, saudara. Jadi Kristus waktu menjawab orang ahli Taurat ini yang sangat eager mungkin ya, untuk ikut Tuhan Yesus. Dia bilang, serigala dan burung, binatang darat dan binatang yang di udara, ini kalau gambaran creation, itu punya tempat untuk berlindung. Punya tempat untuk bermalam. Ada sense of security di dalam mereka punya liang dan sarang. Mereka punya, tetapi yang ikut aku melepaskan ini. Melepaskan privilege ini. Kalau kita ngomong Tuhan Yesus miskin enggak? Sebelumnya enggak, dia bekerja kok jadi tukang kayu. Dan mungkin kemungkinan dia juga ada rumah. Waktu dia pindah dari Nazaret ke Kapernaum itu dicatat dia mungkin ada rumah, saudara. Jadi dia enggak miskin-miskin amat sebetulnya. Lalu kalau berikutnya dia juga waktu di Kapernaum itu kan tinggal mungkin bisa juga kadang-kadang pergi ke rumah Petrus. Petrus juga ada rumah gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Kristus bilang begini, berarti Kristus melepaskan semua. Melepaskan semua karena dia tahu apa yang disuruh Tuhan untuk dia kerjakan. Sekali lagi ya, orang baru mungkin tinggalkan semua. Kalau dia lihat apa yang jadi kehendak Tuhan. Tanpa tahu apa, orang tidak bisa bayar harga, saudara. Kalau orang tidak tahu jalan kemana, ya bagaimana? Mau ikut nggak? Ayo ikut yuk. Kemana? Ya jalan-jalan aja kita. Kapan, berapa lama? Ya kan kita mau kepastian kan gitu kira-kira. Besok ada urusan ini, urusan itu. Kita mau ikut. Tapi harus tahu dulu. Nah ini kalau tidak ada sense of certainty, saudara. Itu yang akan terjadi adalah kita tidak berani untuk bayar harga.
Ayo ikut pergi yuk, kemana? Kan nggak tahu ya mau kemana, bisa ke US, bisa kemana, bisa ke pedalaman, bisa ke tempat konflik, kemana kan nggak tahu saudara. Kita kalau tidak tahu jalan kemana, kita tidak mungkin berani bayar harga. Nggak mungkin saudara. Tapi sekarang di dalam Kristus kita jelas tahu Kristus kemana. Kemana? Golgota saudara. Kristus sudah jalan ke Golgota, dia kasih tahu saya pergi ke Golgota, kira-kira demikian. Mau ikut saya atau enggak? Kita udah tahu, kita enggak nebak-nebak lagi Kristus kemana. Saudara. Kristus jalan ke Golgota, ke dalam penderitaan, karena kehendak Tuhan. Dan inilah jalan yang kita lihat. Yang kita lihat apa? Jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita jalan. Ada penderitaan yang harus kita tanggung. Tetapi ada penderitaan yang tidak kita harus tanggung. Saudara. Penderitaan yang harus tanggung adalah penderitaan karena iman. Tapi penderitaan karena dosa itu kita tidak worth it tanggung saudara. Karena selingkuh ya yuk menderita, jangan salahin Tuhan. Karena kamu makan tidak teratur saudara. Lalu kena asam lambung, jangan salahin Tuhan. Kenapa saya menderita begini misalnya gitu ya. Itu bukan, itu sesuatu yang tidak tepat saudara. Tetapi balik lagi, kalau penderitaan itu karena nama Tuhan, itu kehendak Tuhan dan jalani, itulah jalannya. Lah kalau kita menghindari ini, kita sedang menegasi, kita punya keberadaan sebagai murid Tuhan. Itu justru poin daripada umat Tuhan. Berjalan di dalam jalan ketaatan. Waktu jalan dalam ketaatan ada penderitaan. You jangan pergi gitu loh maksudnya ya. Itu memang the whole point dari sebagai seorang murid. Sekali lagi, memang itulah poinnya saudara. Ketika ada kesusahan, you jangan kompromi. Itulah inti daripada mengikut Tuhan. Itu intinya saudara. Karena jalan ini jalan menuju Golgota saudara. Jadi kita sudah bisa lihat ya. Di dalam kata-kata anak manusia tidak punya tempat letakkan kepala. Itu include satu privilege yang kita sebagai manusia rasa itu basic needs, itu ditinggalkan. Kemudian itu juga berbicara mengenai kemungkinan penderitaan oleh karena nama Tuhan. Saudara. Itu adalah bagian yang di-imply di dalam konteks ini. Dan ini yang kita persiapkan hati kita sekarang. Waktu kita ngomong, saya murid Kristus. Kita harus siapkan apa saudara? Kita harus siapkan untuk benar-benar ikut Kristus. Kristus menderita begitu kenapa saudara? Karena dia tidak kompromikan satu pun. Dia taat sempurna maka tidak berdosa saudara. Maka dia masuk ke dalam jalan salib. Itu gambarannya. Sekarang kita ngomong I am a disciple of Christ gitu ya. Kita murid Kristus. Inilah jalan yang kita lewati saudara. Bukan ada tantangan langsung pergi gitu kan lah maksudnya ya. Oke, baik, bagian ini saudara. Berikutnya saudara. Satu hal yang sebetulnya memberikan penghiburan yang sejati adalah ketika kita melihat ya terminologi meletakkan kepala itu kemudian dipakai lagi oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Waktu dia mencatat Kristus waktu menyerahkan dirinya ke dalam tangan Bapa. Saya mau ajak kita baca bagian ini saudara. Yohanes 19 ayat 30. Dia menggunakan kata yang sama di dalam bahasa aslinya, saudara. Di dalam ayat 30 saya bacakan nih. Pasal 19, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai, sudah genap. Berarti yang harus dikerjakan Kristus sudah genap secara sempurna. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Kata menundukkan kepala itu berarti meletakkan kepalanya. Dia meletakkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Jadi ini ada satu spiritual sense yang kita bisa dapat. Apa saudara? Memang di dalam pelayanan Kristus, waktu dia mulai melayani, dia tidak ada privilege bahkan untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada. Banyak penderitaan, penolakan. Dia di outcast ya, di orang yang ditolak, orang yang dikhianati, orang yang difitnah, orang yang dijahati. Kita bisa ngomong apapun saudara, kulminasi kesusahan itu ada di dalam diri Kristus. Dia tidak ada privilege bahkan untuk letakkan kepalanya, tidak ada. Tetapi bagian yang terakhir yang kita bisa lihat apa? Dia meletakkan kepalanya di dalam tangan Bapa saudara. Itu adalah the ultimate resting place. Tempat peristirahatan yang sejati itu di dalam tangan Tuhan. Hari ini sekali lagi, manusia tanpa Kristus itu akan tergoda untuk membangun dia punya kerajaan, membangun dia punya zona nyaman. Dia kalau udah nyaman, tidak mau lagi lakukan apapun. Saudara. Yang terjadi justru sebaliknya ya, melakukan apapun untuk membenarkan zona nyaman dia.
Tuhan memberkati saya di sini, jadikan saya berkat di sini ya. Tuhan panggil saya di sini, atas nama Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan ya. Kita kan sudah pernah ada bagian renungkan sedikit tentang ini. Manusia bisa lakukan itu. Tapi sekali lagi saudara, orang yang di dalam Kristus, dia melihat segala sesuatu yang ada di bumi saat ini, itu cuma sementara. Kalau Tuhan izinkan kita punya properti, kita bersyukur. Tapi kalau tidak jadi masalah. Kalau kita boleh ada menetap di satu tempat sekian lama, kita bersyukur. Tapi kalau Tuhan pindahkan, langsung pindah saudara. Kan sederhana ya. Jadi kita ikut kemana saja Tuhan pergi. Kalau di satu tempat kita melayani dengan sungguh, tapi tertolak, ya sudah, be it. Asal bukan tertolak karena memang dosa dia ya saudara, itu lain soal. Tapi kalau dia punya pelayanan, akhirnya dicurigai, tidak dimahami, tidak diterima, ya sudah. Itu sesuatu bagian yang kalau kita lihat, Kristus melayani kurang sempurna apa saudara. Tetapi dia juga bukan hanya ditolak ya, sampai disalib bayangkan. Jadi apa yang kita tanggung hari ini, itu tidak ada sepersekian daripada apa yang Kristus sudah lewati. Jadi sekali lagi, orang di luar Kristus akan bangun zona nyaman dan membenarkan diri untuk tetap tinggal di sana. Kompromi pun bilang, waktu kompromi ya, Tuhan mengerti, Tuhan mengampuni. Yang penting kita mengaku. Oke, terus selesai saudara. Itu sesuatu hal yang terjadi, udah selesai. Kayaknya udah gak ada follow up-nya lagi, udah berhenti, sudah sampai situ aja saudara. Tetapi orang yang di dalam Kristus kita harus ngomong terus terang saudara. Orang ini akan tinggalkan semua dan mengikut dia. Dan ini yang Tuhan minta, totalitas hati mengikut Kristus. Baik saudara, kita lanjutkan sedikit ya. Sebenarnya terminologi anak manusia ini penting, tapi saya coba singkat saja ya. Kalau kita lihat terminologi anak manusia, itu ada di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Daniel melihat di langit-langit itu, ada seorang yang menyerupai anak manusia. Itu bersama dengan tahta Bapa ya, maksudnya digambarkan yang lanjut usia. Dan dia akan datang, akan menerima segala hormat dan kemuliaan. Datang, itu terminologi anak manusia itu terminologi yang bukan generik, bukan umum. Terminologi ini adalah yang bahkan dipahami oleh rabi-rabi di dalam tradisi Yahudi, dipahami sebagai title daripada Sang Mesias. Mesias yang datang itu digambarkan sebagai anak manusia yang turun dari langit ya, digambarkan dengan penuh kemuliaan. Dan terminologi anak manusia ini jarang dipakai sehingga itu kata-kata itu memang ketika keluar itu merefer kepada Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi di dalam bagian ini Kristus bilang apa? Kristus bilang anak manusia tidak ada tempat letakkan kepala. Sebetulnya dia waktu datang dia itu berhak atas segala kehormatan, kemuliaan dan seterusnya. Tapi di dalam kedatangan Kristus kali pertama dia menegasi semua ini. Karena dia lakukan inkarnasi saudara. Jadi di dalam bagian pertama kedatangan Kristus itu total inkarnasi, merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita yang tidak layak ini saudara. Itu yang dia kerjakan. Dan baru nanti di dalam kedatangan kali kedua dia datang dalam segala kehormatan dan kemuliaannya. Kalau kita menempatkan pengharapan kita hari ini di dalam konteks eskatologis, kita bawa itu masuk ke dalam hidup kita sekarang. Itulah di mana keadaan iman orang percaya kacau. Kita maunya ikut Tuhan, gak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada pisau operasi, tidak ada apalagi ya, kegagalan, tidak ada bangkrut, sukses semua, hidup semua, sehat apa semua. Itu bukan sekarang, ini dalam surga saudara. Lah sekarang kalau kita ambil realita di dalam surga, bawa ke sini apa kita ndak orang kayak schizofren saudara. Schizofren kan ya, kok saya masih sakit ya, kenapa saya menderita begini ya. Bukankah hidup dalam Tuhan yang beriman harusnya ndak seperti ini. Ini penderitaan yang tidak harus kau tanggung. Kenapa? Karena kamu salah konsep pikir. Sehingga kamu menyalahkan diri. Padahal sudah banyak penderitaan, you malah memblame diri, makin hancur hidupnya. Kan ya gitu. Kenapa ya saya begini? Kenapa sakit? Bola balik terus rumah sakit. Padahal saya melayani Tuhan. Itu tidak ada koneksi. Sekali lagi ya kalau kita mau ngomong. Justru pengajaran yang ambil separuh kebenaran firman, itu menyusahkan orang di dalam banyak perkara. Orang merasa banyak pergumulan dan pergumulan itu tidak harus kau tanggung. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang memang pergumulan yang harus engkau tanggung dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sejati itu bukan hanya memberikan sense of wah luar biasa ya firmannya, kayak orang kalau ke bioskop ya. Bukan hanya wow luar biasa, bukan. Tetapi dia mengubah orang punya hidup sampai hidup itu diubah Tuhan. Sampai berkenan kepada Tuhan. Dan dari situ baru muncul kuasa saudara.
Orang yang menghidupi firman, Tuhan akan sertai. Orang yang tidak hidupi firman, Tuhan tidak sertai. Saudara. Itu ada perbedaan di dalam bagian ini. Jadi inilah bagian yang kita lihat. Anak manusia yang title-nya besar sekali di dalam perjanjian lama. Sekarang datang berinkarnasi. Nah sekarang kalau kita pikir, siapa kita yang tiba-tiba minta segala kemuliaan, hormat dan segala macam ya. Kita terima ini di dalam Kristus, di dalam kekekalan, di dalam nanti waktu dia datang kali kedua. Bukan sekarang di dalam konteks yang kita pikirkan yang ada di eskatologi. Ini bagian yang kita bisa lihat saudara. Jadi ini satu bagian yang sekali lagi kita bisa lihat ya. Berbicara mengenai komitmen total orang yang mengikut Kristus. Mengikut Kristus ini apa? Melepaskan yang harus dilepaskan. Yang tidak harus dilepaskan dan belum waktunya sudah silakan nikmati gitu ya. Waktu Tuhan kasih anugerah untuk menikmati banyak hal di satu tempat ini. Kalau misalnya kalau misalnya Tuhan pimpin kita di sini, ya silakan dinikmati. Ada persekutuan di sini ya kita nikmati. Ada kebersamaan di sini, ada firman Tuhan ya kita nikmati anugerah Tuhan. Ada pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita nikmati di dalam konteks ini yang Tuhan lagi pimpin, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah pimpin ke tempat lain, jangan stay di sini. Itu adalah poinnya, saudara. Semakin lama kita menikmati di sini, saudara, dan Tuhan pimpin ke tempat lain, kita semakin kabur seperti Yunus, sudah jelas ya. Kita udah banyak bagian di dalam firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita mengenai bagian ini, saudara. Kita menikmati tidur malam ya kalau Yunus di lambung kapal. Tuhan tidak sertai. Dia tidur nyenyak di situ. Makin nyenyak dia, makin banyak kesusahan orang yang ditanggung ya, yang ditanggung oleh orang-orang di kapal itu. Kena badai, topan, pokoknya kacau balau, dia lagi tidur enak, saudara. Jadi kita bisa lihat bagian-bagian ini. Nah ini adalah bagian pertama ya, bicara mengenai totalitas hidup sebagai orang di dalam menjadi murid Kristus. Pertanyaan sederhana sekali lagi ya, di dalam bagian ini. Apakah kita memberikan hidup kita total buat dia? Atau masih ada yang kita ngomong, ini punya saya ya, jangan dulu disentuh. Jangan dulu. Ini saya enggak dulu, belum siap ya. Nah ini adalah bagian yang kita perlu renungkan. Kalau ada saudara bagian-bagian itu, lepaskan semua, ikut Kristus. Lepaskan semua, ikut dia. Ini adalah yang menjadi satu prasyarat Kristus waktu murid mau datang kepada dia. Oke, jadi bagian ini ya saudara, kita akan lihat satu bagian lagi ya. Bicara mengenai prioritas. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ini kelihatannya prioritasnya besar ya, menguburkan ayah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi di dalam bagian ini, saya langsung saja, saudara, ada banyak penafsiran di dalam konteks ini, tapi salah satu yang plausible. Yang paling mungkin adalah analisa daripada kebiasaan atau tradisi orang Yahudi yang berbicara mengenai setelah zaman Second Temple Yudaisme. Orang-orang Yahudi ini bukan hanya menguburkan orang tua satu kali, tapi orang-orang ini akan menguburkan sekali lagi setelah durasi 1 tahun. Kenapa saudara? Karena pertama kali mereka akan letakkan orang yang sudah meninggal ini di dalam sebuah kubur batu. Diletakkan di dalam gua, biasanya tempatnya umum saudara. Lalu diletakkan di situ, ditutup pintunya. Lalu 1 tahun kemudian mereka akan masuk kembali dan kumpulkan tulang-tulang. Masukkan ke dalam satu petak peti, namanya oswari. Jadi peti yang sebesar inilah mungkin ya intinya untuk meletakkan tulang-tulang orang yang sudah meninggal. Setelah diletakkan ditutup. Jadi banyak penemuan arkeologi mengenal bagian ini. Ada tulisan Kayafas, ada tulisan siapa, itu banyak sekali ketemu ya. Jadi setelah zaman Second Temple Yudaisme, ini adalah praktek yang umum. 1 tahun durasinya dari menguburkan pertama kali orang tua atau orang yang sudah meninggal ya. Jadi 1 tahun kemudian dia akan kumpulkan dan letakkan lagi di dalam gua batu, di dalam ceruk yang sudah disiapkan untuk oswari tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemungkinan ini yang terjadi. Maka dia bilang, izinkan aku menguburkan orang ayahku dulu. Menguburkan, kalau di dalam konteks ini berarti delay ikut Tuhan itu 1 tahun. 1 tahun, saudara. Jangan dulu, aku masih ada tugas. Aku masih harus 1 tahun lagi selesaikan ini. Entah dia anak pertama atau bagaimana ya, pokoknya dalam tradisi itu demikian, saudara. Jadi kemungkinan inilah sebabnya Tuhan Yesus bilang, ikut aku. Kenapa? Karena waktu Kristus bilang ikut aku, dia tidak menegasi apa yang diharuskan oleh hukum Taurat. Dia tidak menegasi apa yang memang diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang tua. Ya, kuburkan pasti itu bagian dari menghormati orang tua. Pasti saudara, itu sesuatu yang tidak
bukan sesuatu yang tidak penting. Itu adalah bagian di dalam melakukan kehendak Tuhan, menghormati orang tua dan menguburkan mereka. Itu konteksnya. Tetapi tradisi yang melakukan eskalasi di dalam konteks penguburan, ini bukan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ikut saya. Itu konteksnya, saudara. Kamu ikut saya dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Itu urusan orang-orang yang sudah mati, saudara. Dan biarlah itu bagian orang-orang yang nanti akan juga mati. Itu bukan sesuatu hal yang urgent. Yang urgent sekarang, kamu ikut saya. Itu konteksnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada prioritas dalam hidup, banyak. Tapi prioritas paling utama haruslah mengikut Tuhan. Jadi kalau kita ngomong ya, satu sisi kita ikut Tuhan, satu sisi ikut atasan. Misalnya saudara, sederhana lah ya, ini kan bicara juga mengenai prioritas. Atasan bilang, kamu tolong buat nota ganda. Atasan kita misalnya minta begitu, itu kan sering banget lah ya, hal-hal kayak gini merusak iman saudara. Nah sekarang di dalam keadaan itu, kita harus prioritaskan mana? Ada orang-orang di dalam Tuhan yang mengatakan, saya tidak berani lakukan Pak, karena saya itu percaya ada Tuhan. Orang yang suruh itu langsung diam. Coba lakukan saudara, tapi dengan pas ya saudara. Jangan kayak ini arogan konteks bagaimana ya saudara. Tapi dengan satu ketenangan dan ada satu kekuatan di dalam ngomong kalimat-kalimat yang harus dibicarakan. Banyak orang itu waktu harus bicara dia mingkem, bungkam. Nggak ngomong sama sekali. Waktu nggak harus ngomong, dia ngomong berapa jam ya. Biasanya tidak ngomong itu kemana? Ke atasan, nggak ngomong. Takut. Nanti dipecat lah, nanti jadi nggak bisa naik pangkat lah, nanti inilah, nanti itulah yang harus ditinggalkan, saudara. Itu adalah harga ikut Tuhan, itu harganya. Jadi kalau kita ikut bagian itu, kita ini secara praktek tidak lagi ikut Kristus dan bukan murid secara faktual. Secara teori sih kita ngomong, saya murid Tuhan kan gitu. Kok bisa kamu ngomong gitu? Saya baca Alkitab, kalaupun baca saudara ya, tapi minimal ya, saya datang ke gereja seminggu sekali. Atau ya 2 kali, 3 kali lah, oke lah ya. Kelihatan murid gitu. Tapi kalau di dalam konteks kita diperhadapkan dengan prioritas, dengan totalitas hidup. Ketika kita lagi dihadapkan itu saudara, dan kita pilih bukan Kristus, maka kita bukan murid dia. Kita bisa banyak baca firman, saudara. Bisa, sama kayak kita bisa banyak nonton TV, sama aja itu. Kita bisa datang dengar khotbah-khotbah yang indah, kita kejar satu-satu orang-orang ini. Bisa sama kayak kita nonton stand up comedy. Kan kalau nonton stand up comedy, saudara, joke-nya, masa ini lagi sih? Saya udah dengar 3 kali, masih ketawa sih, tapi kita mau dengar yang lain lah ya, maksudnya gitu. Kita bisa cari kok stand up comedian yang lucu-lucu. Kita bisa banyak lakukan itu, saudara. Tetapi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita pelajari, kalau tidak mengubah hidup kita, ya saudara, komitmen total ikut dia, memprioritaskan dia. Kita ini faktanya bukan murid, kita bukan murid Tuhan, dan ini fakta yang menakutkan. Dan inilah tantangan yang kita hadapi hari ini. Sekali lagi dipertanyakan ini di dalam hidup kita hari lepas hari. Kamu ikut saya atau bukan? Kamu murid saya atau bukan? Ini pertanyaan yang Kristus nyatakan secara implisit di sini. Nah biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian ini, kita mulai merenungkan ulang seluruh bagian hidup yang kita sudah jalankan dan sedang jalankan dan akan jalankan. Perencanaan yang kita buat, segala sesuatu yang kita kerjakan. Pertanyaan sederhana, apakah kita sedang adore Tuhan atau bukan? Kita sedang mengikut dia dan menyangkal diri atau bukan, saudara. Kita coba bisa temukan jawabannya satu. Bukan nggak tahu gitu loh maksudnya. Saya nggak tahu ya, saya kompromi atau nggak mungkin saudara. Kita tahu kita kompromi atau enggak, kita tahu. Kita tahu juga kita bergumul. Kita di dalam pergumulan, orang yang bergumul di dalam murid itu nanti baru bicara ketika dia sudah ambil komitmen. Petrus bilang, saya murid, dia jelas murid, salah satu dari 12 murid kan, dia jelas murid saudara. Tetapi dia di dalam konteks waktu Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia sudah diperingatkan, dia ngomong, aduh mati pun saya rela, kira-kira demikian. Kamu kemana? Saya ikut, mati pun rela. Tetapi dalam konteks satu godaan, tantangan, dia akhirnya menyangkal Kristus, itu di dalam kelemahan. Nah di dalam bagian inilah baru ngomong pertumbuhan. Tapi kalau belum pernah ada komitmen saudara, belum ada cinta Tuhan, masih di dalam konteks yang mengikuti dunia, kita belum pernah jadi murid. Maka inilah bagian yang kita mulai gumulkan.
untuk menghidupi kehidupan menjadi murid Kristus. Mengikuti Dia kemanapun Dia pergi. Sebenarnya kata-kata ahli Taurat ini tepat sekali loh. Tetapi sayangnya dinyatakan di dalam konteks yang dia belum kenal Kristus, belum tahu kemana Kristus pergi. Tapi kalau sudah tahu, dan siapa Kristus dia tahu, Kristus pergi kemana dia tahu, dan masih ngomong, kemana saja engkau pergi aku ikut. Itulah respon yang adequate. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian ini, kita sekali lagi dikuatkan ya, untuk menjalani hidup yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi seorang murid yang setia. Mungkin ada kegagalan, tetapi kita terus belajar ya. Ada murid kadang ujian matematiknya dapat, saya nggak tahu ekstrimnya mungkin 0 gitu ekstrimnya, tapi mungkin enggak lah, dapat 2, 3, 4 gitu. Tapi murid juga belajar lagi. Belajar terus, ada ujian demi ujian, sampai lulus satu mata kuliah kecil gitulah ya maksudnya. Tapi kan ujian terus ada, dan inilah perjalanan kita sebagai seorang murid. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi ya Tuhan bersyukur untuk sore hari ini di mana kami boleh merenungkan sekali lagi kedalaman firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi. Dan biarlah jadikan hidup kami sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan menjadi seorang murid yang mengikuti Engkau. Kami berdoa Tuhan, kuatkan hati kami justru ketika kami menghadapi tantangan dan godaan. Biarlah pada waktu itu Tuhan, kami tetap di dalam iman dan anugerah Tuhan memilih untuk mengikut Engkau. Kami berdoa Tuhan, hiburkan kami, kuatkan kami. Meskipun banyak tantangan dan pergumulan yang ada di depan, tapi biarlah kami melihat Kristus di dalam semua tantangan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan kasih pertolongan, kiranya Tuhan kasih anugerah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.